Rokok ilegal jelas bahwasanya jenengan harus paham ada 4 ciri. 1, palsu. 2, mungkin bekas. 3, polos tanpa cukai. 4, berbeda cukainya. Sehingga ini paham, masyarakat harus paham. Jadi kalau ada rokok polos, pasti mereka ilegal. Kemudian mungkin sobek cukainya, pasti itu juga ilegal. Kemudian berbeda dari yang biasanya, pasti ilegal. Ini masyarakat perlu paham, perlu tahu. Sehingga tolong mari kita bersinergi, tolong beri kami informasi, karena memang kami sangat terbatas jumlah personilnya, supaya nantinya potensi rokok ilegal di tahun-tahun mendatang itu harus segera kita antisipasi. Kang Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Hajah Listiarita serta bersama Ketua Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Ponorogo, Ibu Susilowati Sugiri Sancoko, menghadiri puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM yang ke-18 tahun 2022 yang berlokasi di lapangan Balai Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Selasa 6 Desember 2022. Dalam kegiatan tersebut, Kang Bupati Sugiri Sancoko menekankan semangat gotong royong dengan saling berkomunikasi antar jajaran pemerintah Kabupaten Ponorogo, OPD, serta dengan masyarakat. Itu semua sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam membangun Ponorogo yang lebih hebat dan bermartabat. Karena itu, Kang Bupati Sugiri Sancoko berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjadi bagian dalam membangun di Ponorogo. Salah satunya dengan gotong royong kita lestarikan. Maka dengan gotong royong kita lestarikan, dipastikan kita akan mampu mencapai cita-cita bersama. Kita perlu mengingatkan kembali bahwa bahan baku Pancasila ini dibangun dengan perjuangan dan gotong royong. Sebab negara kita ini penuh dengan perbedaan, berbeda-beda suku dan agama. Salah satunya, gotong royonglah yang bisa mampu menyatukan kita semua. Dengan gotong royong, kita akan mampu meraih cita-cita semua. Tegasnya, di Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM ke-18 tahun 2022, ia menyampaikan terima kasih untuk semua gerakan masyarakat di Ponorogo. Kami berharap landasan nilai-nilai gotong royong ini akan membuat Ponorogo bisa lebih baik, sehingga mampu mewujudkan Ponorogo hebat dan bermartabat, tandasnya. Pada pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM ke-18 tahun 2022 ini, juga digelar pengumuman dan penyerahan piala dan dana pembinaan bagi peserta yang mendapatkan dari perlombaan yang diraih di tahun 2022 ini. Adapun pemenang dari Lomba Batik TPPKK tahun 2022 ada 9 peraih kejuaraan, diantaranya juara 1 diraih MA Ma'arif Al-Mukarromah, juara 2 diraih SMK 1 Pemda Balong, dan juara 3 diraih SMAN 1 Selahung. Adapun pemenang Lomba Pasar Krempiang TPPKK tahun 2022, juara 1 diraih Desa Merayan, Kecamatan Grayun, juara 2 diraih Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, dan juara 3 diraih Desa Tugurejo, Kecamatan Selahung. Selain Lomba Batik dan Lomba Pasar Krempiang dapat kesempatan itu juga disampaikan pemenang Lomba Desa Kelurahan tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Adapun peraih juara 1 dimenangkan Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan, juara 2 Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, dan juara 3 dimenangkan Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo. Dalam kunjungannya kali ini, Kang Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Hajah Listiarita, Ketua TPPKK Kabupaten Ponorogo, Sekdakap, jajaran Kepala OPD, dan jajaran camat terlihat mengunjungi beberapa lapak UMKM potensi di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dalam puncak kegiatan tersebut, Kang Bupati Sugiri Sancoko didampingi Wakil Bupati Hajah Listiarita, Sekdakap, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten, membuka puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM yang ke-18 tahun 2022 dengan ditandai pemukulan gong. Kita mengingatkan kembali bahwa bahan baku dari Pancasila adalah gotong royong. Maka
para pendahulu kita sadar bahwa negara ini harus dibangun dengan gotong royong, karena kita penuh dengan perbedaan, penuh dengan peradaban yang masing-masing punya kekhasan, sehingga kemudian hanya gotong royong yang mampu menyatukan Indonesia. Maka Ponorogo kita perkecil hari ini pada BBGRM yang ke-18 dan HKG yang ke-49, maka kami menggubah kembali bahwa makna gotong royong harus kita lesakkan, tidak hanya sekedar slogan, seremoni, tapi benar-benar menjadi habit dan perilaku masyarakat Ponorogo. Semua harus bersama-sama. Harapannya adalah dengan gotong royong maka kita akan mampu mencapai yang kita rencanakan, mencapai yang kita cita-citakan, mencapai yang kita inginkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan gotong royong kita mampu meraih angan-angan kita menjadi kenyataan. Harapannya PKK bisa lebih memberikan kontribusi untuk masyarakat Ponorogo, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Program sendiri sudah kita bagi-bagi setiap Pokja 1 dengan Baksos, kita keliling 307 desa, 21 kecamatan, nanti ditambah untuk bapak-bapak yang seperti kemarin kuli angkut, terus kemudian yang untuk di TPA, kemudian di Fabel, kemudian juga kita juga akan keliling pondok juga untuk panti lansia juga. Evaluasi kami sudah meminta untuk disurvei bagaimana kegiatan kami Pasar Kremjeng, hasilnya di angka 80%, bagus. Kemudian Pasar Ramadan juga di angka 80%. Kemudian PKK Akademia juga bagus, tadi saya agak lupa di angka berapa. Terus kemudian Mall PKK yang karena ini masih dalam taraf mau pembukaan, juga hasilnya bagus di atas 70%. Rokok ilegal jelas bahwasanya jenengan harus paham ada 4 ciri. 1, palsu. 2, mungkin bekas. 3, polos tanpa cukai. 4, berbeda cukainya. Sehingga ini paham, masyarakat harus paham. Jadi kalau ada rokok polos, pasti mereka ilegal. Kemudian mungkin sobek cukainya, pasti itu juga ilegal. Kemudian berbeda dari yang biasanya, pasti ilegal. Ini masyarakat perlu paham, perlu tahu. Sehingga tolong mari kita bersinergi, tolong beri kami informasi, karena memang kami sangat terbatas jumlah personilnya, supaya nantinya potensi rokok ilegal di tahun-tahun mendatang itu harus segera kita antisipasi. Anang Sastro, Ponorogo, JKTV.